Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, saya Anissa Halimatus Sadia dan Yati Nur Hayati akan mempresentasikan tentang prinsip dasar manajemen konflik. Baik, yang pertama yaitu pengertian konflik. Konflik sendiri berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Konflik merupakan suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Menurut Gibson, hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik ada 5. Yang pertama yaitu konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Yang kedua, konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja, dan lain-lain. Konflik interpersonal ini merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam perilaku organisasi, karena konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota organisasi yang tidak bisa mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga, konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Contohnya dapat dikatakan bahwa seseorang individu dapat dihukum oleh kelompok kerjanya karena ia tidak dapat mencapai norma pada produktivitas kelompok di mana ia berada. Yang keempat, konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi. Konflik ini antar lini dan staf, pekerja dan pekerja, manajer merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. Yang terakhir, konflik antar organisasi, contohnya seperti di bidang ekonomi, di mana Amerika Serikat dan negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik. Dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan. Konflik ini berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya produk-produk baru, teknologi baru, dan servis baru, harga lebih rendah, dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Selanjutnya yaitu metode pengelolaan konflik. Metode pengelolaan konflik ada 3, yaitu yang pertama, metode untuk merangsang konflik dapat dilakukan dengan cara meminta bantuan dari pihak luar, menyimpang dari peraturan, menata kembali organisasi, mendorong persaingan, dan pemilihan manajer yang tepat. Yang kedua, metode mengurangi atau menekan konflik apabila tingkatnya terlalu tinggi atau tidak produktif. Dan yang ketiga yaitu metode penyelesaian konflik dengan cara kekuasaan pembenaman, kompromi, dan pemecahan masalah terpadu. Selanjutnya yang keempat yaitu konflik struktural. Dalam organisasi klasik ada 4 bidang struktural di mana konflik sering terjadi, yaitu yang pertama, konflik hierarkis. Konflik hierarkis merupakan konflik antara berbagai tingkatan organisasi. Manajemen menengah mungkin konflik dengan personalia penyelia. Dewan komisaris kemungkinan konflik dengan manajemen puncak. Atau secara umum terjadi konflik antara manajemen dan para karyawan. Yang kedua, konflik fungsional, yaitu konflik antara berbagai departemen fungsional organisasi. Sebagai contoh klasik, konflik antara departemen produksi dan pemasaran dalam suatu organisasi perusahaan. Yang ketiga,
Konflik lini staf, yaitu konflik antara lini dan staf. Hal ini sering merupakan hasil adanya. Yang keempat, konflik formal-informal, yaitu konflik antara organisasi formal dan informal. Materi yang kelima yaitu konflik lini dan staf. Bentuk umum konflik organisasi yang terjadi adalah konflik antara anggota-anggota lini dan staf. Perbedaan pandangan para anggota lini dan staf yang dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Walaupun perbedaan-perbedaan tersebut juga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas mereka. Adapun pandangan lini terhadap para anggota staf. Yang pertama, staf melangkahi wewenangnya. Karena manajer garis merupakan pemegang tanggung jawab atas hasil akhir, mereka cenderung menolak rorongan staf dan wewenangnya. Yang kedua, staf tidak memberi nasihat yang bermanfaat. Para anggota staf sering tidak terlibat dalam kegiatan operasional harian yang dihadapi oleh para anggota lini, sehingga saran-sarannya sering tidak terap. Yang ketiga, staf menumpang keberhasilan lini. Para anggota staf sering lebih dekat dengan manajer puncak dibanding orang-orang lini, sehingga dapat mengambil keuntungan atas posisi mereka. Dan yang terakhir, staf memiliki pandangan sempit, sehingga mempunyai pandangan terbatas dan kurang dapat merumuskan sarannya atas kebutuhan dan tujuan organisasi keseluruhan. Selanjutnya, pandangan staf terhadap para anggota lini. Para anggota staf mempunyai keluhan-keluhan yang berlawanan dengan para anggota lini. Yang pertama, lini kurang memanfaatkan staf. Manajer lini menolak bantuan staf ahli karena mereka ingin mempertahankan wewenangnya atas bawahan atau karena mereka tidak berani secara terbuka mengakui bahwa mereka membutuhkan bantuan. Sebagai akibatnya, staf hanya diminta bantuannya bila situasi benar-benar sudah kritis. Yang kedua, lini menolak gagasan-gagasan baru. Anggota staf biasanya yang pertama berkepentingan dengan menggunakan inovasi dalam bidang keahlian mereka. Manajer garis mungkin menolak perubahan-perubahan tersebut. Yang ketiga, lini memberi wewenang terlalu kecil kepada staf. Anggota staf sering merasa bahwa mereka mempunyai penyelesaian masalah-masalah yang paling baik dalam spesialisasinya. Oleh sebab itu, mereka kecewa bila saran-sarannya tidak didukung dan diimplementasikan oleh manajer lini. Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan berbagai konflik di antara departemen dan lini staf. Yang pertama, ada perbedaan umur dan pendidikan. Orang-orang staf biasanya lebih muda dan lebih berpendidikan daripada orang-orang lini sehingga menimbulkan perbedaan generasi. Yang kedua, ada perbedaan tugas, di mana orang lini lebih teknis dan generalis, sedangkan staf spesialis. Yang ketiga, perbedaan sikap. Dan yang keempat, perbedaan posisi. Manajemen puncak mungkin tidak mengkomunikasikan secara jelas luasnya wewenang staf dalam hubungannya dengan lini. Padahal organisasi departemen staf itu di tempatnya relatif pada posisi tinggi dekat manajemen puncak. Ada 9 cara untuk mengatasi konflik kerja manajemen konflik. Yang pertama, ada pemecahan masalah. Yang kedua, ada tujuan tingkat tinggi. Yang ketiga, perluasan sumber. Yang keempat, menghindari konflik. Yang kelima, melicinkan konflik. Yang keenam, perintah dari wewenang. Yang ketujuh, mengubah variabel manusia. Yang kedelapan, mengubah variabel struktural. Dan yang kesembilan, mengidentifikasikan musuh bersama. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.